Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perpajakan. Perkenalkan, nama saya Hamim Ikhwanuddin dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis pajak penghasilan yang sering ditemui dalam dunia usaha, yaitu PPh pasal 23. Mulai dari dasar hukum, subjek dan objek pajak, tarif hingga contoh perhitungannya. Mari kita pahami bersama agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Tarif PPh 23 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan status wajib pajak yang terlibat. Jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Dasar hukum PPh 23. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Yang kedua, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 141/PMK 03 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Keempat, PMK Nomor 69/PMK 03 Tahun 2022 yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau fintech, termasuk pinjaman online, P2P lending. Kemudian ada objek pajak PPh 23. Objek pajak PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan, antara lain yang pertama ada dividen, bunga, dan royalti. Kedua, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Tiga, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset. 4. Jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Kelima, jasa lainnya sesuai ketentuan PMK nomor 141/PMK 03 2015. Pengecualian PPh 23. Tidak semua penghasilan dikenakan PPh 23. Berikut adalah beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini. Yang pertama, pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang. Kedua, sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23. Ketiga, dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD jika berasal dari yang pertama, cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang disetor. Kedua, sisa hasil usaha atau SHU yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Subjek pajak PPh pasal 23. Pihak yang dikenakan pemotongan PPh 23 adalah yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23 penerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan serta bentuk usaha tetap atau BUT. Kedua, pihak yang memotong PPh 23. Yang pertama, pemotong PPh 23 bentuk badan, antara lain badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, ada pemotong PPh 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP 50/PJ tahun 1994, yaitu yang pertama akuntan, kedua arsitek, ketiga dokter, keempat notaris, kelima pejabat pembuat akta tanah PPAT,
kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 6. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 7. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Tarif PPh pasal 23. Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, dan royalti, kemudian hadiah, penghargaan, dan bonus. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto untuk pertama, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset. Kedua, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Ketiga, tarif khusus untuk fintech berdasarkan PMK nomor 69 PMK 03 2022. Yang pertama, fintech dalam negeri sebanyak 15%. Kemudian fintech luar negeri 20%. Keempat, tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Pertama, 30% untuk dividen, bunga, dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah dan undian. Contoh perhitungan PPh 23. PT ABC melakukan pembayaran royalti kepada 3 desainer pada Januari 2025. Pertama, Tuan A dengan NPWP menerima 35 juta rupiah. Kedua, Tuan B memiliki NPWP menerima 25 juta rupiah. Ketiga, Tuan C tanpa NPWP menerima 5 juta rupiah. Perhitungan PPh 23, Tuan A 15% kali 35 juta rupiah sama dengan 5.250.000. Kemudian Tuan B 15% kali 25 juta rupiah sama dengan 3.750.000. Tuan C 15% kali 5 juta rupiah sama dengan 750.000. Karena Tuan C tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 2 kali lipat menjadi 30%. 30% dikali 5 juta sama dengan 1.500.000. Setelah pemotongan pajak, pihak penerima akan mendapatkan bukti potong pajak sebagai dokumentasi pelaporan SPT tahunan. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan PPh pasal 23 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta jenis jasa tertentu. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran dilakukan atau jatuh tempo pembayaran, dan umumnya dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Untuk dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan untuk jasa-jasa tertentu dan sewa dikenakan tarif 2%. Dengan memahami ketentuan ini, diharapkan para wajib pajak maupun pemotong pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, guna mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Demikian pemaparan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.